Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raihan Nuzaman dengan NIM D10412310888. Saat ini saya berasal dari program studi Teknik Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya untuk mata kuliah PPT atau penulisan proposal tugas akhir di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Yusolfa Istemteh. Adapun judul proposal saya adalah tentang studi kelayakan pengembangan sistem informasi manajemen stok berbasis web untuk usaha dagang pribadi. Selanjutnya kita akan ke bagian PPT-nya. Oke, baiklah. Judul dari proposalnya adalah studi kelayakan pengembangan sistem informasi manajemen stok berbasis web untuk usaha dagang pribadi. Nah, pertama ini tuh disusun oleh saya sendiri, Raihan Nuzaman, dengan NIM D10412310888 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Yusolfa STMT dengan NIM 19741019200312102. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertama-tama tuh tentang latar belakang. Nah, topik yang saya angkat tuh adalah studi kelayakan pengembangan sistem informasi manajemen stok berbasis web untuk usaha dagang pribadi. Nah, latar belakang kali ini tuh berangkat dari kondisi di mana usaha dagang kecil masih mengolah stok secara manual, dan cara ini tuh menimbulkan berbagai masalah seperti pencatatan yang tidak akurat, keterlambatan pembaruan, serta hingga perbedaan antara stok fisik dan catatan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang dimana yang pertama itu ada tidak adanya sistem terintegrasi yang dapat memonitor pergerakan barang secara real time. Nah, pertama tuh usaha kecil belum memiliki sistem yang dimana otomatis mencatat barang masuk dan keluar. Nah, yang kedua tuh ada kesalahan pencatatan akibat proses input yang tidak terstandar. Nah, di sini tuh karena pencatatan manual berbeda-beda antar pengguna. Yang ketiga ada keterlambatan pembaruan data yang berdampak pada keputusan pembelian dan penjualan. Nah, itu kan data sering baru diupdate. Nah, setelah itu kegiatan tuh selesai, bukan secara langsung. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada ketidaksesuaian antara stok fisik dengan catatan administrasi. Nah, perbedaan data ini tuh membuat kita sebagai pemilik usaha tuh sulit menganalisis kondisi stok sebenarnya. Ketiga, selanjutnya ada pentingnya studi kelayakan. Nah, yang pertama tuh memastikan sistem yang dibangun tuh benar-benar sesuai kebutuhan usaha. Nah, di situ tuh agar fitur dan teknologi tepat guna. Lalu yang kedua tuh mencegah daya pengembangan tidak efektif atau tidak berdampak, supaya pengelolaan kita tuh tetap tepat sasaran. Yang ketiga, kita tuh menilai apakah sistem layak secara teknis, operasional, dan ekonomis. Nah, ini fondasi agar sistem tidak hanya berjalan tapi juga menguntungkan. Yang keempat, memberikan dasar keputusan sebelum sistem benar-benar diimplementasikan. Nah, studi kelayakan itu menjadi filter sebelum masuk ke tahap pembangunannya. Setelah itu ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu terdapat 6 tujuan penelitian yang terdapat. Yang pertama tuh ada mengidentifikasi permasalahan teknis dalam pengolahan stok manual. Yang kedua, kita tuh menganalisis kebutuhan pengguna terkait fitur sistem. Lalu yang ketiga ada menilai kelayakan teknis seperti hardware, software, dan teknologi webnya. Yang keempat, kita tuh mengevaluasi kelayakan operasional dan kesiapan pengguna. Yang kelima, kita mengukur kelayakan ekonomisnya, di mana tuh di sini ada biaya dan manfaatnya. Yang keenam tuh menyimpulkan tingkat kelayakan pengembangan sistem sebagai dasar pengambilan keputusan implementasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama tuh terdapat pengelolaan stok manual yang sering menyebabkan
kesalahan dan data yang tidak konsisten. Lalu ada sistem yang menyajikan data stok terpusat, mudah akses dan mendukung pemantauan secara real time. Lalu adanya framework seperti Laravel, Django, dan Spring yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem inventaris berbasis web. Lalu ada juga metodologi pengembangan yang digunakan, yaitu antara lain terdapat Waterfall, RAD, dan Scrum. Lalu yang terakhir ada digitalisasi inventaris dan sistem web, yang dimana itu meningkatkan akuratasi serta efisiensi pengelolaan stok. Nah, selanjutnya adalah metode gaya penelitian. Nah, pertama tuh sini tuh terdapat 3 aspek kelayakan. Yang pertama ada kelayakan teknis, yang dimana tuh terdapat perangkat keras yang kita butuhkan seperti komputer atau laptop serta pengguna serta server. Lalu ada perangkat lunak seperti sistem operasi, browser, dan framework webnya. Lalu ada infrastruktur internet yang itu apakah stabil dan mendukung akses secara real time. Lalu yang keempat tuh ada teknologi web. Misalnya kita tuh penggunaan Laravel atau framework lain yang aman, stabil, dan mudah digunakan dan mudah dirawat. Nah, analisis teknis itu memastikan bahwa sistem dapat berjalan tanpa kendala besar dan lingkungan teknis yang ada sudah siap mendukung. Nah, selanjutnya ada kelayakan operasional. Di sini tuh menjawab apakah pengguna mampu dan mau memakai sistem. Nah, pertama itu sini tuh fokus operasional tuh meliputi kesiapan pengguna, apakah mereka terbiasa dengan teknologi di zaman sekarang atau tidak. Lalu tuh dampak pada alur proses bisnis. Tuh misalnya apakah sistem akan mempercepat percetakan dan pengisian stok ataukah tidak. Lalu ada kemudahan penggunaan atau usability. Lalu yang keempat ada penerimaan sistem, di mana untuk memastikan sistem tuh benar-benar dipakai, bukan diabaikan atau dijadikan penjangan doang. Nah, selanjutnya ada kelayakan ekonomis. Nah, di sini tuh aspek ini kita tuh menganalisis yang pertama ada biaya pengembangan, termasuk software, pengembangan web, dan infrastrukturnya. Lalu yang kedua ada biaya operasional yang dimana itu seperti maintenance berkala. Kan pastinya ada maintenance dong setiap kita membangun sistem. Lalu yang ketiga tuh ada manfaat finansial, misalnya pengurangan kesalahan stok, berkurangnya kehilangan barang, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja. Nah, di sini jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka sistem itu dinilai layak secara ekonomis. Lalu ada analisis, yang dimana tuh pertama kita membandingkan kondisi manual dengan sistem web. Nah, pada kondisi manual, pencatatan stok tuh sering terlambat, rawan salah input, dan data tidak bisa diakses secara real time. Kedua, sementara itu pada sistem berbasis web, seluruh pencatatan dilakukan otomatis dan terpusat, sehingga data itu lebih akurat, lebih cepat dibabari, dan lebih mudah dipantau kapan saja. Nah, perbandingan itu menunjukkan bahwa sistem web mampu menyelesaikan kelemahan utama yang terjadi pada proses manual. Lalu ada pendekatan DMAIC untuk pemetaan masalah. Nah, DMAIC itu adalah pendekatan analisis yang terdiri dari yang pertama ada define, mendefinisikan masalah utama itu tidak sesuai stok dan pencatatan tidak akurat. And measure, yang dimana mengukur kondisi saat ini melalui wawancara. Analis, itu menganalisis penyebab input tidak standar, kesalahan update, dan lainnya. Yang keempat ada I, yaitu improve, yang dimana merancang solusi berupa sistem stok berbasis web. Yang kelima C, itu control, dimana memberikan rekomendasi untuk menjaga konsistensi setelah sistem diterapkan. Selanjutnya adalah terakhir kesimpulan. Nah, penelitian itu menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen stok berbasis web memiliki potensi besar meningkatkan akurasi data, efisiensi kerja, dan mendukung pengambilan keputusan. Dan studi kelayakan ini menjadi dasar apakah sistem memang layak dibangun untuk usaha dagang pribadi. Juga adalah daftar referensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.